kamu kok malah pilih gorengan, yang kamu makan itu malah gelunya orang mati. Gelunya itu kan kalau orang mati itu kadang tanah itu. Tanah di kepala itu kan biasanya 4 tahun berapa itu. Nah itu ya, yang kamu makan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Just.com Misteri Channel bareng saya Aryo Punto. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu mensupport sampai saat ini dan selalu menonton video-video cerita misteri dari Just.com Misteri ini. Semoga semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Kisah kali ini datang dari narasumber namanya Mas Bagus. Mas Bagus ini sempat berpacaran dengan salah satu makhluk halus namanya peri. Seperti apa kisah perjalanan percintaannya Mas Bagus dengan peri? Selamat malam Mas Bagus. Selamat malam. Kabar keluarga sehat semua baik ya? Sehari-hari Mas Bagus ini kegiatannya apa ini? Ngamen seni karakter. Oh, ngamen seni karakter. Ya. Berarti Mas Bagus ini basicnya seorang seniman ya? Iya. Kebetulan Mas Bagus ini juga seorang konten kreator seni. Teman-teman, dan cerita misteri pada malam hari ini yang akan dibagikan oleh Mas Bagus di Just.com Misteri ini sangat mengharukan dan sangat mencekam karena percintaan dengan sebangsa peri. Kisahnya seperti apa Mas Bagus awalnya? Awal-awalnya itu pertama itu malah dari perinya dulu ya, yang SMS duluan. Itu sekitar 2015-an itu, waktu itu masih belum ada HP Android, masih langka ya, masih langka. Itu awalnya itu panggil saya itu nama samaran ya, nama samaran Big gitu. Padahal nama Big itu yang manggil itu tertentu, orang-orang tertentu ya. Saya kaget loh, ini siapa? Ya biasalah SMS-an orang anak muda ya dulu, udah punya istri saya. Ya saya tanggapin. Akhirnya kan ya terus PDKT kan. PDKT saya tanya, namanya Sri Wahyuni. Itu dari Jumantono, Karanganyar. Karanganyar ya. Itu habis itu hubungan SMS-an itu selama 1 bulan sama saya. Lah saya lepas dari SMS-an itu kan karena ketahuan istri. Disangka istrinya itu. Tapi kan biasa, ya? Di situ saya udah dikasih tahu sama temen itu bahwa iki ketone bukan manusia. Ini udah apa itu halus lah intinya kan. Tapi saya malah di situ dikasih tahu temen itu malah justru malah dari penasaran ya. Iya. Dari penasaran malah saya korek terus lah. Pada itu dia telepon yang angkat istri. Loh, ditanya gadok. Pada itu saya kasih tahu istri itu peri. Itu kan. Nah, istri saya habis itu juga takut piye. Takut sama cemburu pastinya. Nah, di situ saya lepas, tak kasih ke teman. Teman saya itu namanya Mas Tri Mac kan. Dia masih bujangan, tapi kan terus Mac, kowe tak kasih cewek mau. Ndak apa-apa. Yo nek dikeke yo aja digondeli buntute kan, ibaratnya kan gitu. Dicolke sak apa-apane, oke tak keke nomere dan sebagainya, tak kasih. Di situ hampir hubungan sama temenku kan 2 minggu. 2 minggu habis itu kan langsung ketemuan. Lah selama 2 minggu itu
justru dari perinya itu malah telepon terus. Saya kagetnya kan mosok peri yo dolanan HP. Iya. Kan ndak nalar kan. Ndak nalar. Tapi di situ kok kalau manusia 24 jam nonstop dia telepon tanpa berhenti. Iya. Tapi yang telepon sana. Kalau sini kan berapa, ibaratnya setengah jam 15 menit mesti ngecas. Iya. Iya toh. Tapi di sana nonstop. Iya. Sampai itu didengar, dijawab itu 4 orang sama teman-teman kan. Setiap itu telepon mesti ngumpul. Iya. Nah, tanya akhirnya ya dia emang jatuh cinta sama teman saya. Iya. Teman saya pun juga udah mulai jatuh cinta kan. Akhirnya jelang itu 2 minggu ketemuan, tapi ketemuan itu ngepasi suruh nganter jagong. Si peri itu Suruh minta nganter tolong untuk diantar jagong. sama sekalian ketemu. Iya. Lah akhirnya kan teman saya ndak punya kendaraan kan, yang punya saya. Akhirnya kan tetap saya juga ikut sana. Iya. Lah di saat perjalanan itu masih cuaca lagi terang benderang. Iya. Itu di waktu habis jam 12 siang. Oh, masih siang ya? Masih siang. Itu di perjalanan ini terang benderang. Tapi di saat sampai lokasi itu langsung mendung peteng. Lokasinya di hutan, di mana alas tadi? karet, dekat alas karet. Dia itu sebenarnya kan masih panjang, hubungan itu dia masih kerja, terus kan dia juga kerjanya di triplek. Perinya itu? Juga kerja. Kalau malam kan kadang telepon itu, Mas pamit, saya mau kerja dulu. Nanti pulang. Loh kerjamu neng di, nek saya sendiri kan udah tahu kalau itu peri. Iya. Angel telepon kan saya intinya gimana ya, debat terus sama saya. Tapi kalau sama teman tetap halus kan gitu. Nah di saat ketemuan itu di sana kan mendung. Lah saya turun di pinggir jalan, teman saya masuk di alas. Iya. Karena kan ajak ketemuan sama teman saya. Nah saya nunggu di jalan sama cari informasi bahwa di situ ada kampung enggak. Iya. Nah, tapi saat saya cari informasi kan yo masih jauh kampung ya. Aku masih jalan cari tempat gue berteduh juga kan di situ. Mau hujan kan. Teman saya masuk alas, saya cari informasi itu, saya dapat counter. Saya sambil berteduh di situ sama tanya-tanya di counter, apa di sana ada kampung Mas? Di sana enggak ada kampung Mas. Wong mau masuk alas itu kan ada makam. Iya. Samping jalan itu makam semua. Enggak ada Mas no. Tapi di situ pernah ada kejadian apa Mas? Dulu pernah ada kejadian orang gantung diri di alas itu. Iya. Tapi saya cuma sekedar ingin tahu itu aja. Habis itu langsung saya ke tempat yang tadi jalan masuk ke alas itu. Jelang berapa menit teman saya datang sama perinya itu. Dia wujud manusia. Tapi pakaiannya gitu ya, kayak pakaian iya manusia. Lah di situ anehnya tidak mau melihat saya. Dia gimana merunduk gini, tapi rambutnya lagi di depan terurai semua. gitu ya? Di depan semua. Tapi temennya jenengan enggak curiga kalau itu? Enggak curiga, karena gimana ya, wong jenenge udah jatuh, udah seneng kan. Dia kata temen saya itu rondo itu bahasa janda anak satu. Ngakunya sama temennya jenengan? Enggak, di sana temen saya juga dikenalke sama anaknya. Anaknya sama orang tuane. Dia hidup sama bapaknya, anaknya
sama itu. Jadi di rumah itu ada 3. Oh, tapi bukan manusia semua ya? Bukan. Karena habis itu dulu ya sebelum saya survei ke rumahnya itu, Iya. kan teman saya ketemu di tempat saya antar tadi, saya ajak salaman enggak mau. Saya juga bilang, kamu itu yang ngenalin sama teman saya itu saya. Pertama kali kamu SMS itu saya, bukan dia. Tapi kok kamu enggak mau salaman dan bicara sama saya. Tapi terus dia kan gimana ya, kayak keburu-buru, ayo ndang antar saya jagong kan ibaratnya gitu. Nah di situ akhirnya kan teman saya antar jagong. Nah habis antar jagong saya tunggu di situ setengah jam, saya nunggu di alas itu. Di pintu masuk ke hutan itu? Setengah jam saya di situ nunggu. Habis itu teman saya balik antar pulang sekitar habis maghrib kayaknya. Sampai rumah itu habis maghriban. Habis maghrib teman saya di situ, kan di situ pas hujan juga. Pas hujan di situ teman saya itu dikasih sama orang tuanya itu sebenarnya mantol. Tapi dikasih jas hujan itu teman saya enggak mau. Lah di situ cewek perinya itu malah bawa gorengan, tapi gorengannya cuma 4. 4 itu namanya gondomono, sama bakwan, mendoan, sama yang satu apa lupa, gedang goreng atau apa itu. Nah di situ langsung pulang kan. Pulangnya itu kita survei di tempat jagongnya tadi. Aku pengen memang ngeterkin jagong di mana kan gitu. Neng kono ayo usur. Soalnya kan saya janggal sama orang itu kan janggal kan. Beneran manusia atau bukan, karena teman saya yang satunya kan bilang itu bukan manusia, orang spiritual lah ibaratnya. Itu bukan manusia. Nah di situ kan saya janggal. Di saat antar jagong pulangnya itu, ya lihat, aku pengen tahu kamu ngantar jagong di mana. Nah ya ditelusur tadi tempat yang jagong tadi. Sampai situ ki teman saya bingung. Loh, aku mau ketone ngeterke jagong di sini, tapi kok ini apa itu alas? Kebun semua. Kebun semua alas. Nah, bari kuwi tapi teman saya tetep orang apa percaya, itu percaya. Ya spokmen mau ketone iki tapi kan di situ ya wis nek balik wis sudah malam kan, larut malam, akhirnya pulang. Pulang itu kan ditunggu sama teman 2 di rumahku kan. Wong dia kan tahu kalau saya mau ketemu itu. Terus ini saya mau perjalanan balik, terus akhirnya teman yang 2 kan sudah nunggu di rumah. Lah nunggu di rumah akhirnya gorengan 4 itu dimakan ya 4 orang. Saya yang di rumah 2, teman sama saya sama temannya pacar tadi kan. Pacar peri. Di situ ya biasa makan biasa sama cerita tapi ya mau ketemu perine yes. Tanggapan teman saya ya enjoy aja, enggak ada gejolak atau masalah yang bagaimana. Tapi habis itu jelang 1 hari lah, ini habis makan kan malam. Besoknya itu 4 orang ini enggak bisa bangun. Enggak bisa bangun semua? Enggak bisa bangun. Itu badannya ini yang saya rasakan berat dan adem panas selama 2 minggu. Selama 2 minggu? Ini 4 orang sama. Habis itu kan udah agak mending, itu ketemu kumpul lagi. Piye awakmu no? Rasane kok aku bar mangan gorengane wingi kok aneh ya. Ini kan gitu kok delalah bareng semua kan. Lah di situ terus tanya sama orang tua lah ibaratnya. Orang pinter ya? Ya enggak orang pinter, sama ya temene bapak saya. Temene kan ibaratnya masih
masih sering ketemu di ya saat satu kampung kan. Mbah wingi aku baru ketemu cewek dikei gorengan sama ya teman saya yang cerita kan. Kasih gorengan. Lah wong endi ditanya bla bla bla, akhirnya Mbak itu udah jawab tuh dudu manusia itu peri kan ngono. Lah sebelumnya gue dikei apa? Aku aslinya mau dipasih jas hujan, tapi aku ndak mau. Akhirnya aku bawa gorengannya kan gitu. Lah gue seumpama gue bawa jas hujan malah bisa buat kerja ngono kan, bisa buat terbang ngilang gitu katanya orang tua itu. Kamu kok malah pilih gorengan yang kamu makan itu malah gelunya orang mati. Gelunya itu kan kalau orang mati itu kadang tanah itu. Tanah di kepal itu kan. Biasanya 4 atau berapa itu. Lah itu. Ya, yang kamu makan itu apa ya Mbah no? Tapi habis makan itu 4 orang ini yang tumbang semua. Fisik, sakit semua ya. Lah, tapi di situ masih perjalanan cinta temenku masih komunikasi ya. Kerja pun HP di gini. Dia kan kerjanya di gamelan, finishing gamelan. Ya, kalau Wirun kan banyak gamelan kan di situ. Nah, itu hampir seperti orang gila ya, wes orang gimana ya, wes tidak nyambung. Iya. Karena komunikasinya selalu lewat HP ini. Nah, habis itu waktu malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon kan saya sering kumpul sama teman-teman itu kan, sering ya selasean lah ibaratnya melek-melek kalau orang Jawa kan gitu. Di situ telepon sama temen, aku pengen ngomongan karo Sri Wahyuni lah, perinya itu namanya Sri Wahyuni. Namanya Sri Wahyuni. Ya ditelepon, ya udah omongan baik-baik, ibaratnya yes bercanda lah kan gitu. Tapi anehnya yaitu telepon itu ndak pernah berhenti selama hampir jam 8 itu sampai pagi itu enggak pernah berhenti. Jam 8 malam sampai pagi. Itu biar terus ya. 5 orang sampai 5 orang kuping 5 orang itu gantian. Tapi kalau sama saya kan pulsa enggak bisa habis ya, telepon sana. Jadi sini enggak pernah, teman saya itu enggak pernah telepon sana. Jadi soalnya kan kadang sana kan kerja, kalau yang hubungin biasanya sana. Tapi kalau siang sering aku ke tempat temen itu sambil kerja itu tetap HP itu di sini. Saya tak tanyain ke tempat teman jak ngobrol enggak nyambung. Lah akhirnya kan pisahnya itu saya ya habis selasean itu ya. Saya kasihan sama temen. Akhirnya saya ambil alih HP-nya jam 2 atau jam berapa gitu kan, saya tipu kalau teman saya tuh sekarang mau ke Jogja. Dia udah punya cewek di sana. Itu marah, cemburu. Marah itu kejadian aneh itu gini, wangin kayak wangin puting beliung di tempat sini. Tempat ibaratnya di saat sarasean itu ya. Wah itu bentuleng wangin but kayak ngamuk. Bar itu dia kan bicara nyumpah lah ibaratnya, nyumpah sama temen-temen. Tapi kalau sama saya enggak berani, anehnya itu. Karena dia tahu dalam arti sama doanya ke saya itu Mas Bagus supaya keluargane ayam tentrem, tetap rezeki lancar gitu. Tapi sama temen-temen yang lain itu wah sumpah ngeri-ngeri. Aneh-aneh di situ. 3 temennya Mas Bagus itu disumpahi apa sama peri itu? Nah, Pokmen lupa ya saya, Pokmen nggak enak lah. Pokoknya marah sana ya? Marah. Intinya kan nggak percaya kalau The Mac atau Master itu
punya Pacar cewek lagi, lagi, ya. ndak terima lah ibaratnya kan itu. Tapi kalau yang berani negur marahi peri itu cuma saya. Mau saya agar bicara telepon itu kan apa itu, rumah kamu udah di nek ngarani kalau Jawa digijing. Iya. Ya. Udah digijing rong. Kijing apa to Mas no? Nek orang dikijing tak kijinge, lho kan ngoten. Iya. Dia marah. Tapi marahnya itu marah ndak serius kalau sama saya, tapi kalau sama temen-temen nih marahnya serius. Nah, di saat itu, di saat pacaran sama temen saya itu kan saya pengen bukti dalam arti gini, coba Sri Wahyuni suruh datang sini. Iya. Kan gitu. Emang pernah teman saya tak suruh gitu, mau kan? Tapi di saat disuruh datang, itu yang datang itu cuma angin sama bau wangi tok. Tapi nggak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Tapi di saat kita ke sana itu wujud. Rumahnya pun ada. Ada. Berdampingan dengan kampung-kampung. Ada kampung. Oh, ada kampung. Tapi kampung itu memang ada betul atau enggak? Itu habis itu kan jelang putus sama temen itu jelang 2 bulan itu kan saya masih penasaran sama temen saya, masih penasaran kan, ayo pit-pitan nih nggone Sri Wahyuni. Iya. Kan gitu. Di sana itu sudah enggak ada kampung, adanya papringan. Oh iya. Masih papringan, hutan bambu, tapi sampingnya kan alas karet itu. Iya. Nah, kejadian itu ya sebenarnya umpama di Jabarnya masih panjang sekali. Iya. Itu kan sekedar saya ceritakan yang saya ingat-ingat itu. Tapi kampung itu setelah jenengan cek naik sepeda tadi betul-betul tidak ada kampung? Tidak ada kampung. Karena kalau jenengan sudah tahu itu bukan manusia ya. Saya kan ada teman spiritual lah yang kasih tahu. Lah dulu kan dia juga pernah emang sering main seperti itu. Kadang kan gojekan lah ibaratnya. Dulu kan di Lalung itu kan banyak. Iya. Gue pengen cewek ye, tak jikoke, tapi nek tak kon moro rene pengen kurang ngerti wujude. Ndak kelihatan kan gitu. Akhirnya aku pengen celukan bae gorene. Akhirnya ya cuma bau-bau itu. Iya. Lah disitulah saya cara-caranya, oh iya, dulu teman saya juga pernah bilang seperti itu dan saya membuktikan kan. Di sini tak buktikan sama teman itu. Lah kedua kan apa itu sama Sri Wahyuni itu juga mengenalkan teman-temannya yang ada di wilayah tempat Wirun. Dia kan bilang, Mas, saya punya teman di Wirun sama ya dekat Lalung lah. Iya. Loh jenenge sapa? Mbak aku dikenalke kan gitu. Namanya Dewi, rumahnya di Jalan Gang Sampean. Jalan Wirun itu sama Plumbon itu dekat rel. Iya. Dekat rel. Emang dulu Plumbon itu namanya Rizka, nama apa Rizka katanya. Tapi dulu situ juga ada orang yang nikah sama peri juga. Lah yang saya kasih tahu itu kan baru habis itu kan viral. Sana kan kondang kalau saya sama Tri itu jangan karo peri ya kan. Kalau orang tak kampung kan langsung daerah nyebatnya cepat lah. Di situ ada orang jualan bakso lah. Piye yangmu? Lah saya tanya, anu Pak, Babe kono kae apa ene sing jenenge Rizka kan kula tanya itu. Ora neng. Kok aku entuk anu iki jare cedak dekat rel adae. Lah akhirnya Pak Bakso itu bilang, "Oh, kanu kuwi peri yang iki kan gitu." Nah, habis itu ada yang namanya Dewi itu belakang juga Wirun. Iya. Itu belakang makam. Itu kan ada
rumah tua lah, ndak dihuni, emang ndak dihuni. Tapi di situ sering kalau ada orang lewat sering nampak lah. Tapi saya ndak pernah tahu itu. Tapi kadang ada orang cerita lah, sering nampak di situ. Terus kedua di mana ya? Satu Lalung. Dekat Lalung, sebelum Lalung. Itu namanya lupa saya, itu WW. Dia bilang, anu Mas, temen saya itu kalau kamu beli BH ukurannya berapa, anu 40 berapa gitu loh. Itu suka seneng banget kan gitu. Cobalah, terus saya mikir loh, BH kok semono ki terus tukune ngendi kula kan ngoten. Wis angger kowe sana bawa BH, wis seneng banget kan gitu lah. Saya cek sana, saya cek sama teman saya itu ndak ada kampung, ibaratnya Nyama itu ndak ada alamat. Emang RT RW-nya pas ya. Tapi sing tak tuju itu sumur tua, cuma sumur kok. Iya. Tapi ciri-ciri dari yang dikasih Rizka itu, Mas kono eneng anak cacat. Dia rumahnya di situ. Nanti kalau ada orang cacat, dia rumahnya samping situ. Emang di situ juga ada orang cacat, tapi sebelahnya kok sumur. Gitu. Nah berarti kan di saat kita pengen ketemu sama orang itu harus gimana ya, harus dia mau ketemu, Mas ketemu jemput, itu baru bisa terwujud orangnya. Tapi kalau kita sengaja nilik rono, itu ndak bisa masuk ke alamnya itu ya. Anehnya di situ. Terus Perdi Sri Wahyuni itu putusnya hubungan dengan jenengan dan tim tadi seperti apa? Itu putusnya yaitu HP-nya teman saya itu nomornya saya hapus, tapi saya masih punya. Dan saya kasih tahu kalau Sri Wahyuni Sindemek ini udah punya istri di Jogja, mau nikah di Jogja gitu. Terus sampai sejak saat itu sudah tidak pernah hubungan ya? Tidak pernah hubungan, tidak pernah hubungan. Terakhir ya dia bilang putus miskomunikasi niku ndak lama ya, dari 2017 atau berapa itu bilang pokoknya aku ameh pindah, wis rasa golek aku. Itu ya, berarti hampir 2 tahun ya hubungan. Hampir 2 Nah, di situ saya tanya teman-teman, teman spiritual, emang berapa puluh tahun sekali itu sebenarnya peri golek jodoh. Tuh, ada kisah bahwa ada tetap berapa puluh tahun sekali itu peri cari jodoh manusia ya? Ya ndak manusia pokoknya memang dia memang kayak musiman lah ibaratnya itu. Lah di situ saya tanya lah, saiki sing yang mungkin piye kan ngoten temen. Wis ranu saiki pindah, malah yang kasih tahu temen saya itu saiki pindah neng Solo Baru, neng Kretek Bacem gitu. Tapi nomor sudah enggak punya. Soalnya kan bisa punya nomor ponsel itu. Lah, anehnya di situ ya, sama kan itu barengan sama dulu kan di Lalung juga ada pernah terjadian kan, ada yang mau nikah sampai udah bawa bis itu kan. Akhirnya di situ terlihat cuma papringan ya itu di situ jelang berapa bulan lah itu baru saya dihubungi sama, tapi beda orang, beda peri juga ya. Tapi yang di Lalung katanya kan itu orangnya kaya, tapi yang kenal sama saya itu rumah pas-pasan, itu gede kok katanya teman saya. Wahyuni itu, yang di Lalung juga Sri Wahyuni namanya. Juga Sri Wahyuni. Sama. Saya sempat dengar cerita-cerita waktu viralnya peri di Lalung itu dulu sempat viral juga zaman-zamannya BBM dulu. Ya, itu zaman BBM memang. Oke, terima kasih Mas Bagus sudah bercerita di channel Just Bloko Misteri tentang pengalaman misteri yang dialami oleh Mas Bagus. Teman-teman Just Bloko Mania dimanapun kalian berada,
kisah cerita Mas Bagus yang berhubungan, berpacaran atau berteman dengan peri, sosok peri tersebut dulu pernah sempat viral di daerah Waduk Lalung Karanganyar di tahun 2015-an. Zaman BBM itu pernah sempat viral sampai ke media cetak bahwa ada satu keluarga itu yang datang sudah mau hajatan, sudah melamarnya, sampai di tempat itu ternyata tempat itu sebuah perkebunan bambu dan pepohonan liar, yang ternyata di situ adalah sosok peri yang namanya Sri Wahyuni, namanya persis peri yang berpacaran dengan Mas Bagus dan teman-temannya tadi. Dan berita pernikahan dengan peri ini sempat viral di tahun 2015 dulu. Baik, sebelum kita berpisah teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan share yang banyak agar channel Just Bloko Misteri ini semakin maju dan semakin berkembang. Dan untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari Just Bloko Misteri.